Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dua, ketemu lagi dengan saya Siti Munawaroh, host di podcast SMA Negeri 2 Metro. Hari ini kita kedatangan alumni SMA Negeri 2 Metro yang berkuliah di Unila, jurusan kedokteran. Kita tanya langsung aja deh sama orangnya ya. Silahkan Salwa Setiawan. Makasih Ibu atas Iya, kesempatannya. silakan duduk. Gimana nih kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita dengarkan dulu perkenalan dari Salwa Setiawan ya. Silakan. Izin Ibu. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Setiawan. Saya alumni dari SMA Negeri 2 Metro dan sekarang saya berada di Universitas Lampung di program studi pendidikan dokter. Gitu. Kalau dulu itu cuman ada fakultas kedokteran gitu ya. Kalau sekarang udah ada, di dalamnya udah ada lain-lain atau bagaimana? Benar Ibu. Kalau di fakultas kedokteran sendiri tuh ada 3 sekarang prodinya. Ada yang pertama prodinya farmasi, yang kedua program studi pendidikan dokter, sama ada satu lagi S2 yaitu prodi pulmo. Kalau untuk pendidikan kedokteran itu berarti nanti tujuannya kemana ya? Kalau pendidikan kedokteran juga sama kayak kedokteran juga, itu bakalan jadi dokter gitu. Oh, seperti itu. Nah, Ibu boleh nggak nih nanya sebelumnya agak kesusahan nggak sih untuk kuliah gitu ya? Ini kiat-kiatnya apa aja nih kok bisa tembus nih di ilmu kedokteran Unila nih? Kalau misalnya untuk sekarang sih masih belum ada kesusahan Bu, kalau untuk pelajaran-pelajaran kuliahnya, terus ujian-ujiannya itu masih belum ada kesusahan. Terus kalau untuk kita awal mau masuk ke kedokteran itu Bu, kan banyak tes. Pertama kan ada jalur SNBP dulu tuh ya Bu ya, yang nilai rapot itu. Udah memperjuangkan nilai rapot tuh dari semester 1 mulai masuk SMA itu Bu. Jadi berjuangnya dari kelas 10 ya? Benar, dari kelas 10. Kemudian? Lalu pas SNBP tuh sempet perbaikan-perbaikan juga kan Bu di akhir itu. Mungkin bakalan keterima, tapi ternyata belum rezeki mungkin. Terus apa lagi langkahnya setelah ternyata SNBP itu nggak lolos nih? Terus apa yang dilakukan lagi sama Salwa? Itu aku ikut UTBK Bu. UTBK atau yang sekarang tuh namanya SNBT tes UTBK gitu. Di SNBT itu kayak kita ngerjain soal, beberapa ada sub-subnya, subbab-subbabnya gitu. Jadi dari situ kamu ikut kursus-kursus atau bagaimana? Iya Bu, kalau aku ikut kursus tuh mulai dari kelas 8 akhir. Itu ada di Alfaiz namanya Bu. Boleh sebut merek kan ya Bu? Boleh. Iya. Oh, Alfaiz yang di Tempuran itu ya? Iya, benar. Oh, di situ habis itu baru ikut tesnya itu lulus. Belum juga. Oh, belum lagi. Habis itu gimana? Aku les di ini juga Bu, kebetulan di GO. Oh, di GO juga. Tapi ngambil yang intensif karena itu udah kayak 3 bulan lagi sebelum UTBK. Oh, jadi ngejer ya? Ngejer banget itu Bu. Berarti memang kalau kita punya kemauan itu, selain didukung sama orang tua, lingkungan, dalam diri kita sendiri juga harus ada kemauan untuk menuju ke arah yang kita inginkan gitu ya, Salwa ya. Sekarang kalau di kedokteran sendiri kamu kegiatannya apa? Kalau kita sih di kedokteran tuh lumayan padat ya Bu ya jadwalnya. Kayak kita berangkat pagi, pulang sore, dan itu tuh setiap hari pasti ada kelas. Kalau kita belum ada kegiatan lembaga-lembaga kemahasiswaan gitu, karena baru boleh mulai itu di semester 3. Oh gitu, jadi memang semester awal itu belum boleh ya, masih ini harus ke fakultasnya dulu ya? Benar, terus kayak kita juga ada yang namanya kaderisasi sih Bu, pas lagi itu. Kaderisasinya tuh 1 semester. Oh, itu kaderisasi itu isinya tentang apa aja? Biasanya ada yang namanya di FK itu adenosin namanya Bu. Jadi, itu ngapain? Kita tuh dikenalin lingkungan FK, mulai dari petinggi-petingginya, habis itu mereka juga kayak ngasih caranya di FK tuh survive-nya gimana. Oh gitu. Dapat materi-materi, misal kita tuh di kedokteran tuh belum tentu nanti bakalan jadi dokter doang, kita harus ngembangin soft skill yang kita punya. Oh gitu. Oh ternyata itu ada di semester awal ya, di situ. Jadi nggak cuman belajar di kelas gitu, ternyata ada juga pengenalan-pengenalan dari
atasnya gitu ya. Dari kakak tingkatnya. Dari kakak tingkatnya. Oh, itu program kakak tingkat atau program dari fakultasnya? Program dari fakultas tapi yang jalanin kakak tingkat. Oh, bukan semacam asdos gitu enggak? Kalau asdos itu di mata perkuliahan. Oh, ada juga di mata perkuliahan. Oke. Dari sini Salwa belajar nggak sih gimana cara untuk bisa ke situ tuh ternyata susah ya gitu. Apa yang dipelajarin dari ya perjalanan dari Salwa dari SMA menuju ke perkuliahan? Mungkin awal-awal kan belum yakin banget untuk masuk kedokteran tuh. Kelas 10 tuh belum yakin banget mau masuk kedokteran. Cuman ada keluarga yang ngomongin kayak, bisa kok jadi dokter, semangat jadi dokternya gitu. Jadi kayak kita tuh ngerasa, oh mungkin aku bakalan bisa, aku bakalan semangat gitu kan. Sampai udah ketolak 2 kali, itu lumayan sedih banget kan ya Bu pas itu. Agak down gitu pasti Itu ya? beneran down banget Bu itu. Terus akhir-akhir tuh udah kayak malas berjuang tapi tetap harus dikejar. Kayaknya ini bakalan bisa, kali ini bisa. Alhamdulillahnya keterima. Iya, berarti memang harus yakin dulu gitu ya, berarti ya Allah tuh benar-benar kamu harus nih melalui ini dulu, kayak digempur gitu dan akhirnya begitu keterima, oh fix saya harus berjuang lagi nih, gitu nggak? Kamu sudah lulus berapa tahun ya? Kalau Baru setahun ya? belum ada sih, baru sekitar 6 bulan ini ya lulus dari SMA. Oh ya, dari kamu lihat sendiri, dari Salwa lulus, sekarang ada nggak sih perubahan dari Semanda ini menurut Salwa? Udah sih Bu, udah melihat perubahannya, lumayan bagus juga sekarang. Dari segi apanya kalau Salwa lihat sendiri? Infrastrukturnya mungkin, lalu dari gurunya kayaknya lumayan banyak guru-guru dari baru ya Bu ya? Iya. Terus kalau waktu Salwa sekolah itu sudah ada belum ya program sholat zuhur bersama itu? Oh sudah ada Bu, itu Sudah ada tapi bergantian ya? Bergantian. Putra dulu, kemudian putri dulu. Nah kalau yang sekarang ini kan tadi Salwa udah lihat ya. Jadi sholat zuhur bersama itu semuanya, semua warga SMA Negeri 2 Metro yang memang tidak berhalangan sholat bersama-sama. Untuk putranya ada di masjid dan putrinya di lingkungan sekolah. Mungkin ada pesan atau kesan untuk adik kelasnya atau siapa aja yang melihat podcast ini. Silahkan. Baik, mungkin kesan-pesan dari saya, semoga SMA Negeri 2 Metro lebih maju untuk kedepannya. Dan untuk murid-muridnya yang kelas 12, semoga bisa diterima di PTN yang kalian inginkan atau di PTS yang kalian inginkan. Dan juga untuk adik-adik yang sekarang lagi masih ada di SMA Negeri 2 Metro, semoga semangat terus belajarnya. Dan untuk siapa tahu ada yang mau masuk ke SMA 2 Metro, masuk ya. Oke, sekian podcast kita hari ini. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.